Kita mulai diskusinya ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, anu, Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo Rex. Jadi ini kita akan diskusi tentang pemilu tahun 2024. Apakah pemilu itu sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ataupun alur di demokrasi yang baik? Mungkin Intan boleh share screen dulu bentuk makalah kita. mana ya? Ya, ini aku buat covernya ya buat makalah kita. Ini kayak gini. Eh, karena masih bingung ya mau dikasih judul apa gitu. Kita 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 anu ya lanjut ke nanti ada munculin ide buat mau mau naruh apa di rumusan masalah terus lanjutin. Oke. Oke, Intan. Setuju. Oke, ini aku ada saran buat latar belakangnya. Jadi kan kita bahas apa pemilu kemarin itu udah sesuai sama konstitusi atau Pancasila ya. Jadi gimana kalau pertama itu kita bahas soal pemilunya, terus kita bahas ini. Mungkin bisa kontroversi dari Pilpres ya. Kemarin tuh apa kayak booming banget soal Pilpres kemarin. Terus kita tambahin ini juga dari selain Pilpres itu pemilihan DPR, DPD. Kalau kataku ditambah ini juga sih kefanatikan dari tiap-tiap eh, pendukung dari calonnya. Soalnya itu kataku berkaitan sama demokrasi sama kebebasan berpendapat. Gimana menurut kalian? Iya sih, Boleh. setuju sih. Kompleks. Kan pemilu 2024 ini atau pemilu setiap 5 tahun sekali kan nggak cuma pemilu presiden aja gitu. Terus kebetulan kan yang pemilu 2024 ini banyak banget kontroversinya, munculnya kecurangan dari beberapa paslon, dari pilpres maupun pilkada, dan masih banyak lagi. Buat Putri, mungkin yang tadi kamu sampaikan itu tolong kamu ketik di chat, nanti aku copy paste biar ditampilin di layar. Ya, aku coba. Ya, aku coba ya, ketik ya. Ya, buat yang lainnya kalau misalnya mau ada saran, boleh isi dulu, atau mau diketik di kolom chat gak apa-apa, nanti biar aku copy paste. Itu aku udah kirim soal pemilunya secara keseluruhan pemilu 2024. Ini yang kamu omongin tadi ini buat di paragraf pertama kan ya, Put? Iya, paragraf pertama. Oke, ini guys yang tadi diomongin sama Putri bisa dibaca ya. Atau mau ada saran atau mau ada tambahan buat paragraf selanjutnya. Aku ada saran untuk ini, lanjutin yang latar belakang di paragraf 1 tentang kontroversi dari 3 calon presiden itu. Oke, itu tolong kamu ketikin di kolom chat di yang kamu dapat. Nanti aku taruh kayak punya Putri. Ya, bentar sih.
Mana nggak dikirim sama kita. Udah kan belum? Chat, chat. Udah. Mana nih kan itu? Sudah tadi. Sudah tadi. Yuk, chat apa? Itu udah aku taruh di komentar Buka chat yang kan kelihatan nggak? lanjutan dari Enggak. latar belakang. Itu aku ada Kan saran. chat di Zoom enggak kan? Iya. Bisa ya? Iya, kok bisa ya? Udah itu punya tiga, punya yang kata Dika Kata tadi Dika itu tadi itu tentang kecurangan tentang pada kecurangan pada pemilu tahun pemilu tahun 2024 kemarin. 2024 kemarin. Tapi ini Tapi ini lebih ke lebih ke kecurangan yang kecurangan yang pas pas pemilu pemilu presiden sih. Nanti mungkin presidensi. Nanti bisa mungkin ditambahin bisa dari yang ditambahin dari yang kecurangan di pilkada. kecurangan di Kan pilkada itu kan banyak banget caleg-caleg itu yang melakukan kecurangan melakukan supaya kecurangan mendapatkan suara suara banyak. yang banyak. Ini aku ada saran lagi soal kefanatikan para pendukung calon-calon yang tadi ya. Ya boleh. Ntar, oke, boleh. Ntar ya, aku kirim. Kalau ini aku kirim, udah. Udah, aku kirim. Nah, ini yang yang dimaksud Putri tadi tentang kefanatikan para pemilihnya itu terhadap paslon-paslon dukungan mereka masing-masing. Hmm? Gini, ini kan kayaknya yang latar belakang tuh lebih menonjol ke pilpres yang pemilu. Mungkin nanti kalau udah dapat ide tentang yang pilkada, nanti biar kita tambahin ya. Terus kita next ke yang rumusan masalah. Mau bahas apa di makalah ini? Yang ada saran boleh, silakan. Se, Serek, bentar. Ini kan kemarin kan cuma pilihan presiden sama caleg-calegnya kan. Kalau pilkada kan masih belum. Pilkada kan masih, kalau nggak salah, Oktober kan paling nggak. Kan masih belum kemarin pilkada. Yang pilihan kepala daerah. Ya, iya, ya, boleh sarannya. Wah, wala ya ta. Apa ya? Kan pilkada, pileg. Ya, oh iya, aku punya sarannya masalah. Ini kan kita kan disuruh mencermati, mengkritisi tentang pemilu tahun 2024 itu apakah sudah sesuai dengan nilai Pancasila atau belum. Gimana kalau rumusan masalahnya itu apakah pemilu tahun 2024 sudah sesuai dengan konstitusi dan nilai yang terkandung dalam Pancasila? Mungkin gitu.
Nah, itu udah guys yang saran dari Anida. Apakah pemilu tahun 2024 sudah sesuai dengan konstitusi dan nilai yang terkandung dalam terkan terkandung terkandung dalam Pancasila? Gimana kalau kita nambahin satu poin rumusan masalah lagi biar nggak cuma bahas satu ini aja gitu. Ayo siapa Oh yang ya, mau mungkin saran? yang kedua itu gini, apakah pemilu tahun 2024 sudah berjalan sesuai dengan demokrasi yang tepat, bagaimana alurnya? Faruk ulangin Faruk coba. Apakah pemilu tahun 2024 sudah berjalan sesuai demokrasi yang tepat, bagaimana alurnya? Dan rumusan masalahnya bahas dua aja ya berarti. Mana mau ngomong? Iya, Iya, kayaknya kayaknya dua itu nanti cukup. kita Nanti kita kembangkan di kembangkan di permasalahan menurut kita argumen kita masing-masing. masing-masing. Oke, kita lanjut ke yang tujuan. Tujuan ini kan kayak sebenarnya kayak apa? Kenapa kita harus mengetahui dari rumusan masalah ini? Jadi mau gimana, guys? Ini aja dah, untuk mengetahui konstitusi dan nilai-nilai Pancasila pada pemilu di Indonesia tahun 2024. Boleh ngomong sekali lagi soalnya tadi ke unmute. Untuk mengetahui konstitusi dan nilai konstitusi dan nilai-nilai Pancasila pada pemilu di Indonesia tahun 2024. Yang kedua juga mungkin sama itu, untuk mengetahui alur demokrasi, untuk mengetahui alur demokrasi yang berjalan di Indonesia melalui pemilu tahun 2024. Unmute dulu. Ini udah ya buat rumusan masalah sama tujuannya, sama nanti latar belakang tentang yang caleg-caleg itu mungkin nanti bisa kita tambahin. Berarti bab satunya udah, terus kita lanjut ke bab dua. Oke, bentar. Ini udah 15 menitan, stop dulu ya buat lihat hasil recordnya. Nanti ganti link baru. Karena tadi kan kita udah nge-record tapi nggak ke-save. Bikin antisipasi kita record. Kan bisa.
Nah, karena tadi ada limitnya, kita lanjut ya ke pembahasan yang bab 2. Bab 2 ini menjawab tentang rumusan rumusan masalah yang tadi. Jadi, kalian yang punya argumen tentang fakta-fakta atau kontroversi yang di pemilu itu berdasarkan dari berita atau dari manapun, pokok ada sumbernya, itu kalian bilangin, tapi juga ditambah tentang argumen kalian tentang yang kalian dapat dari berita-berita itu. Ayo, siapa yang mau nyampein dulu? Berarti ditulis, Monggo. diketik sama Siapa ininya, dulu? sama oh, ini berarti Oke, aku mau nyampein. Sini siapa ini yang mau nyampein duluan? ya wes. Arvia boleh. Sen. Oke, oke. Aku maaf ya. Indonesia ya apa dia? Pembahasan, Budaya terus terus argumentasi gitu. apa? Anu itu aku pipis dulu dari kalian nanti Iya, kan ini kan. dirapihin. Oke, jadi nanti ini aku mau nyampein argumen dulu. Terus kira-kira kalian setuju apa enggak? Nah, kalau iya aku kirimin ininya apa kata-katanya. Soalnya aku juga pendapatku tentang pemilu tahun 2024 ini. Nah, kalau menurut kayak sangat identik sama pemilihnya juga. Kan yang dipilih kan banyak ya. Kemarin itu pas pemilu kalian nyoblos juga kan. Nah, yang milih pun juga gak kalah banyak, apalagi di kalangan pemuda kayak kita semua ini. Jadi menurutku, se- argumentasiku tentang pemilu tahun ini tuh emang sebuah tempat di mana, sebuah wadah di mana para pemuda itu bisa menyampaikan hak suaranya secara bersamaan. Terus, argumen yang aku cari dari Kompas ID itu tentang demokrasi itu bilang kalau demokrasi itu bakal sesuai sama Pancasila, bakal kalau kita memilih itu nggak semua dari hati. Banyaklah kecurangan-kecurangan yang kalian pasti juga tahu sendiri. Banyak serangan fajar, banyak kontroversi, banyak para masyarakat yang saling hujat kalau nggak sama pendapatnya. Terus yang terakhir itu aku punya pendapat tentang ini eh serang menyerang antar pendukung paslon, nggak cuma presiden aja. Dan mungkin mereka itu mainnya itu nggak kayak netizen di masyarakat ini, cuma mungkin mainnya ya emang dari besar-besaran dana yang dikeluarkan. Mungkin kayak gitu, atau aku share sekarang aja Iya ya boleh. Iya, boleh. Kata-katanya biar bisa baca. Boleh. Habis ini gantian Habis ya. ini gantian ya. Semuanya kebagian. Semuanya kebagian. Gantian. Berarti pemimpinnya bisa ya? Murni. Oke, aku share. Baik. Ah, your message is too long. Bentar-bentar, aku kirim ke Intan aja ya, soalnya ini di apa namanya? Di Zoom-nya kepanjangan.
Bentar ya, aku share. Itu nanti kalau seumpama kepanjangan bisa kita rangkum lagi habis diskusi ini nanti ya biar gak makan waktu karena udah malam. Siap, masih lanjut. Aku ada saran juga. Itu ganti ya, apa sih namanya? Apa namanya? Apa sih? Ayo lanjut, mau siapa sekarang? Mau siapa sekarang? Aku saran argumen tadi disebutin Ania. Ya, ya. Kan tadi saling serang menyerang sih pendukungnya. Jadi menurutku itu pemilu ini kayak kurang objektif gitu karena menyerangnya ke pribadi masing-masing, nggak fokus ke visi misi dari calon-calon itu. Terus menurutku ini juga berhubungan sih sama sila keempat. Soalnya kan kita sebenarnya harus toleransi ya. Kalau misalnya ada beda pendapat, ada musyawarah, apalagi pemilu. Kan emang pemilu kan harus sebenarnya rahasia ya. Nggak boleh diumbar-umbar kita milih siapa. Tapi ini diumbar-umbar dan tiap pendukung itu memaksa pendukung lainnya buat mendukung apa yang dipilihnya. Jadi menurutku ini udah nggak sesuai banget sama Pancasila sila keempat kita. Ini aku coba susun kata-katanya ya, terus aku kirim ke Intan. Ini punyanya Putri tentang ya Put dijelasin singkat lagi. Singkat lagi intinya aja. Ini soal punyaku ini soal Ini soal punyaku ini soal tentang pemilu kemarin itu tentang pemilu kayak kemarin saling tuh memaksakan kehendak gitu loh. saling memaksa kehendak gitu loh. Nggak sesuai sama sila keempat kita gitu. Bagus. Oke, yang ketiga mau siapa? Ayo, kita kumpulin dulu argumen-argumen dari kalian. Nanti tinggal kita rapihin belakangan itu. Pokok kita tampung dulu diskusi malam ini. Itu Andika itu kayaknya lagi berpikir kan? Kayaknya dia ada argumen kayak. Oke, dari aku dulu mungkin ya.
Ayo, mau siapa dulu? Aku wes. Ya aku cuman nambahin argumen sih bener. Jadi di sini kan iya yang jelas nih. Iya. Pemilu 2024 ini pemilu strategi sebenarnya. Jadi kan pemerintahan yang baru yang terpilih maksudnya yang terpilih akan dan harus mempersiapkan rencana pembangunan jangka panjang untuk periode 2025 sampai 2045 untuk 20 tahun ke depan. Jadi harus punya kematangan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi juga. Tetapi di sini untuk yang masalah kemarin itu banyaknya muncul kecurigaan sih dari masyarakat karena ada apa ya isu-isu kecurangan kecurangan manipulatif gitu gitulah masyarakat kadang itu meragukan meragukan pemerintah juga mungkin itu aja sih dari aku. Oke, kamu mau kirim lewat kolom chat Zoom apa lewat grup WA? Zoom aja, Zoom aja. Di WA aja. Ini Rek, aku ada argumen tentang pemilu tahun 2024 yang barusan ini. Ya, Dika lanjut argumentasi. Gini, menurutku argumen tentang pemilu ini anu apa pemilu di pemilu serentak di tahun 2024 ini menurutku ujian yang ujian sesungguhnya bagi bangsa Indonesia yang dalam menjalankan demokrasi karena di pemilu tahun ini terdapat tiga pasangan calon presiden yaitu Anies Baswedan dengan Muhammad Iskandar, Prabowo dengan Gibran, dan Ganjar Pranowo dengan Mahfud. Nah, juga kemarin ada juga apa yang pasangan calon presiden nomor urut 1 dan pasangan calon presiden nomor urut 3 ini kayak tidak terima gitu karena anu apa kalah dari pasangan Prabowo dan Gibran. Terus sempat menggugat ke MK karena menurut pasangan calon 01 dan 03 ini kayak ada kecurangan gitu di Pilpres kemarin. Nah, setelah sampai di MK, MK memutuskan untuk menolak apa menolak gugatan dari pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 itu. Dan akhirnya MK sudah memutuskan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai 2029. Itu sih argumen dari aku tentang pemilu di tahun 2024 ini. Oke, boleh. Itu has itu hasil argumentasi punya kamu mau dikirim lewat apa? Nanti biar aku copy paste kayak punya teman-teman yang lain. Lewat tele deh. Tahu nggak sih ini? Iya. Oke, karena yang lainnya udah, sekarang yang terakhir aku ya tentang aku di sini lebih ke tentang koalisi
berbagai jenis kecurangan pada pemilu 2024 kemarin. Ini aku dapat sumbernya itu dari web hukumonline.com tentang koalisi beragam jenis kecurangan pada pemilu 2024, di mana Koordinator Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ICW itu udah menampung berbagai jenis data-data yang diduga di daerahnya itu banyak mengalami kecurangan pada proses pemilu. Mana hasilnya itu di 10 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Bali, NTT, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur itu sampai terakhir tanggal 10 Februari 2024 itu terdapat 21 dugaan kecurangan pemilu presiden 2024 dan yang 22 itu tentang pemilu yang caleg-caleg itu. Di mana modus kecurangan antara pemilu yang presiden sama caleg-caleg itu kurang lebih sama. Kayak beberapa kades itu menampilkan dukungan berupa video atau pose mendukung paslon tertentu. Terus ada iming-iming bansos yang kemarin rame itu kan, kayak warganya itu dapat bansos kalau dia milih paslon tertentu. Terus ASN, menteri, pokoknya yang kayak kepala-kepala daerah itu kan sebenarnya harus bersifat netral kan terhadap dia itu mau milih paslon yang mana. Tapi kemarin tuh banyak banget ASN, menteri-menteri atau kepala daerah tuh yang menunjukkan secara terang-terangan dia itu dukung paslon yang mana sampai ikut kampanye suatu paslon. Padahal itu kan nggak boleh ya, harus netral karena mereka itu bekerja sebagai ASN negara. Terus bukti temuan yang paling banyak kedua itu ya sama sih kayak iming-iming dapat hadiah kalau milih paslon itu, kayak kemarin tuh kan rame banget ya serangan Fajar gitu-gitu. Jadi sebenarnya dapat disimpulkan dari argumen yang kalian tuangkan itu kebanyakan itu nggak sesuai sama konstitusi negara kita, sama nggak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila itu kan sifatnya itu menjunjung tinggi prinsip keadilan, kebebasan, dan keterbukaan. Sedangkan nggak bisa dipungkiri emang selama ini tuh proses pemilu itu nggak berjalan dengan nggak berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Sih guys. Ntar ya, aku kirim dulu. Iya sih, Pak, bener banget. Kayaknya pendapat kita itu rata-rata kayak nggak ini Iya nggak sih sih, sesuai sama nilai bener banget. Pancasila Kayaknya sama pendapat kita itu demokrasi. rata-rata Kayaknya kayak kurang karena nggak ini emang nggak sih, nggak sesuai dari sama nilai Pancasila masyarakatnya sama sendiri, demokrasi. cara Kayaknya kurang karena emang menghadapi pemilu tuh dari kayak kurang. masyarakatnya sendiri Dari yang kakak putih tadi kayak terlalu fanatik, cara untuk terus menghadapi bahkan yang pemilu itu harusnya kayak netral kurang tuh jadi banget. nggak Bener yang netral. kata tadi kayak terlalu fanatik. Iya sih, Terus setuju. bahkan yang harusnya netral tuh jadi nggak netral. Ya sih, setuju. Udah ini hasil tampungan dari argumen-argumen dari teman-teman, yaitu banyak banget. Nanti mungkin kita dapat apa simpulkan lagi gitu biar eh, nggak panjang-panjang. Karena sebenarnya intinya itu apa argumentasi yang dikumpulkan sama teman-teman itu nggak sesuai gitu kan. Jadi untuk rumusan masalah yang pertama itu intinya itu nggak sesuai. eh, Maksudnya itu proses pemilu di Indonesia yang tahun 2024 kemarin tuh
intinya itu nggak sesuai sama konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Dan demokrasi yang berjalan di Indonesia itu yang berkaca dari pas pemilu kemarin tuh kurang kurang sesuai gitu dengan maksud atau makna dari apa sih demokrasi itu gitu. Iya sih kurang Iya sih, kayaknya. kurang. Semua Kayaknya emang bebas. semua emang bebas berpendapat. Cuma mungkin banyak provokatornya nggak sih? Dan kadang orang itu yang mau berpendapat juga jadi takut berpendapat. Atau masalah yang di kota-kota kita, yang banyaknya orang harusnya memilih dengan hal yang nggak sebentar, kan kurang gitu demokrasinya gara-gara lebih memilih uang. Jelas. Ya. Oh ya guys, karena Zoom-nya ini ada limitnya, kita stop dulu buat ganti link ketiga. Ini bahas tentang kesimpulan dari kesimpulan sama saran hasil diskusi kita malam ini. Aku stop dulu sebentar. Salah. Dan aku ngomong. Hmm, hmm. Oke. Oke, eh, tadi kan sampai di kesimpulan ya dari semuanya. Kalau aku lihat-lihat itu, teman-teman itu semuanya pada nyimpulin kalau intinya pemilu tahun 2024 tuh belum sesuai dengan Pancasila maupun sistem demokrasi yang baik di Indonesia. Langsung aja kesimpulan. Jadi, aku kirim ke chat dulu biar bisa kalian lihat. Nanti mungkin bisa ditambahin ya kalau kurang. Soalnya kan masih sedikit dan kita butuh pandangan dari banyak orang. Pokoknya tadi intinya kecurangan yang terjadi itu me- menimbulkan pemilu ini tuh belum sesuai sama sistem demokrasi yang harusnya nggak ada kecurangan, bebas berpendapat, tanpa tekanan, dan lain-lain. Terus, udah. Dan beberapa nilai Pancasila pun juga dilanggar nggak sih? Yang kata Putri tadi, punya Putri sila keempat. Terus punya aku sila ketiga. Terus kalau kata Intan tadi, kalau emang nggak sesuai sama Pancasila, melanggar, ya berarti emang nggak bisa. Emang nggak sesuai. Ya udah segitu dari aku. Thanks. Nah, ini hasil kesimpulannya kata Anida tadi. Ya, pada intinya itu pemilu tahun 2024 memang berjalan sangat meriah dan disebut pesta demokrasi. Namun, yang udah kita tampung pendapat dari kami itu, pemilu 2024 ini belum sesuai dengan nilai Pancasila maupun maupun tidak menunjukkan sistem gitu ya. Iya. Pancasila. Ya, mohon koreksinya ya, Intan. Loh, Dan tidak, semuanya. tidak. Tidak menunjukkan loh, maupun bahwa pemilu 2024 belum sesuai dengan nilai Pancasila dan tidak menunjukkan dan tidak menunjukkan sistem demokrasi yang baik. Atau ada yang mau nambahin atau saran?
Udah gitu aja ya guys. Berarti bab, bab 3. Terus ini kita lupa belum eh masukin judul makalahnya. Mau apa judulnya? Apa mungkin kita pakai judul dari soal tugasnya aja ya, biar sesuai sama isinya. Jadi mungkin bisa kesesuaian pemilu 2024 Tahun gitu. ya apa tahun 2024 dengan terhadap lo dengan yo kesesuaian pemilu tahun 2024 terhadap nilai Pancasila dan iya nilai Pancasila dan konstitusi Dulu gak sih terhadap konstitusi, demokrasi konstitusi. demokrasi dan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Dia gini, bentar. Gimana kalau kesesuaian pemilu tahun 2024 di Indonesia gitu. Di Indonesia terhadap konstitusi, demokrasi, dan nilai-nilai Pancasila. Mungkin ada pendapat lain ya atau tambahan mungkin. Taruh dulu. Dah, ini. Nah, ini udah tampilannya ya guys. Nanti Apa ini udah selesai? udah. Atau ada mau tambahan? Atau sudah cukup? Kalau cukup silakan bilang cukup. Kalau dari aku sih cukup ya, nanti tinggal rapiin makalahnya aja. Dari yang lain gimana? Dari aku cukup juga. Cukup wes Dari aku kayak sih gitu. cukup. Kalau udah bagus itu. Cukup. FOMO. Oke, karena diskusi malam ini tentang makalah pendidikan kewarganegaraan yang berjudul kesesuaian pemilu tahun 2024 di Indonesia terhadap konstitusi, demokrasi, dan lain. Bentar. Kok kesesuaian ya? Kan jawaban kita nggak sesuai. Tapi kan Berarti iya nggak sih? Kan? enggak benar kan? Benar kesesuaian. Tapi benar kesesuaian. Tapi Oh, tidak kesesuaian. oke. Dengan judul kesesuaian pemilu tahun 2024 di Indonesia terhadap konstitusi, demokrasi, dan nilai Pancasila. Itu judulnya. Sedangkan inti dari hasil diskusi kita malam ini itu ternyata pemilu tahun 2024 yang berjalan kemarin itu di Indonesia itu nggak sesuai sama konstitusi, demokrasi, dan nilai-nilai Pancasila. Karena udah dirasa cukup dan udah gak ada lagi yang mau didiskusikan,
kerja kelompok diskusi malam ini aku cukupkan ya guys. Terima kasih udah bergabung dan meluangkan waktunya. Dah selesai.